Halo semua, kembali lagi dengan Andis Tanggang. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu teorema faktor, bagian daripada suku banyak juga. Jadi teorema faktor ini merupakan metode penyelesaian pengerjaan mencari akar-akar dari suatu polinomial ataupun mencari faktor dari suatu polinomial. Jadi teorema faktor ini biasanya muncul kalimat di soal dia bersisa 0 gitu. Atau bisa juga dia nanti habis dibagi gitu. Atau bisa juga nanti faktor dari ya. Gitu ya. Jadi kalau dia muncul kata-kata ini maka pengerjaannya bisa kamu gunakan dengan cara teorema faktor. Tapi tidak juga dengan harus teorema faktor. Bisa dengan cara-cara yang kamu pelajari, teorema sisa juga bisa. Cuman bedanya kan di teorema faktor ini sisanya 0 gitu. Nah, jadi kan kalau begitu, yang pertama sekali di luar kita masuk, coba kenali dulu apa arti faktor sama apa arti dari akar gitu. Jadi kalau seandainya lah ada fx gitu ya. Ini fx-nya. Jadi fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 4. Contohnya seperti itu. Ini kalau kita disuruh memfaktorkan, apa faktor dari x kuadrat kurang 5x tambah 4? Faktornya kan x kurang 1 dikali x kurang 4 ya kan. Maka dengan demikian faktor dari fx itu yaitu ada dua, yaitu si x kurang 1 sama si x kurang 4 begitu. Nah, lalu selanjutnya kan bagaimana kalau dia dibuat fx-nya itu sama dengan 0? Nah, kalau fx sama dengan 0, biasanya kan kita diminta untuk mencari nilai x yang membuat persamaan itu jadi 0. Nilai x yang membuat persamaan itu jadi 0, kita dapat nanti x-nya 1, x-nya sama dengan 4. Nah, x yang 1 sama x4 itulah yang dinamakan sebagai akar, gitu ya. Akar dari fx adalah 1 dan 4, jadi akar itu diperoleh pada saat f1 nilainya harus 0, f4 itu harus 0. 1 sama 4 tadi kita peroleh dari pemfaktoran yang ini ya. Nah, dengan membuat faktor masing-masing faktornya sama dengan 0, dapatlah pembuat nolnya atau akar tadi. Nah, begitu ya. Nah, jadi supaya lebih mengerti tentang teorema faktor itu bagaimana, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama begini. Jika x kurang 1 merupakan faktor dari x pangkat 3 tambah mx kuadrat kurang x tambah 3, maka faktor yang lainnya apa begitu. Nah, jadi kan kalau kita diminta mencari faktor yang lainnya, ini sebenarnya bukan dengan cara teorema faktor juga bisa ya. Cuman langkah awal terlebih dahulu kita cari nilai m-nya gitu. Nilai m-nya harus kita cari. Nah, jadi kalau dengan cara teorema faktor itu caranya seperti ini ya, jawab. Jadi kan nama polinomialnya misalkan dia tadi di sini tadi x pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 ditambah mx kuadrat. Ini tambah mx kuadrat gitu, dikurang x tambah 3. Nah, kalau dia teorema faktor ya, ini bisa kamu buat dia ekivalen gitu ya, hampir sama dengan kesamaan suku banyak, kira-kira begitulah, ekivalen atau setara dia dengan faktornya adalah x kurang 1 kan gitu, maka x dikurang 1 gitu. Maka kan dengan demikian, kalau di sini dia x kurang 1 salah satu faktornya, maka salah satu faktor yang lain ini ya, kita tentukan dengan cara ya. Yang pasti kalau ini derajat 1 ya, ini kan nanti formatnya dikali nih. Ya, dikalikan. Maka di ruas kanannya yang mau kita cari itu dia harus kan derajat 2 gitu. Ini harus x kuadrat gitu. Kenapa? Karena kan dia minta derajat 3 gitu. Jadi kalau seandainya di sini ada 5x pangkat 3 kan, 5x pangkat 3, maka di sini jadinya 5x kuadrat begitu, supaya sama koefisien pangkat tertinggi mereka gitu. Nah, kalau dia kita buat berurut, habis derajat 2 kan masuk derajat 1. Derajat 1 kita nggak tahu berapa, katakan aja dia positif, selalu positif nx, boleh nx gitu, kita nggak tahu berapa n-nya gitu kan. Lalu habis derajat 1 kan masuk dia konstanta. Untuk penentuan konstantanya bisa gini caranya. Ini kan konstanta di ruas kiri 3. Konstanta di ruas kanan nanti kan min 1 dikalikan dengan angka yang ada di sini gitu. Jadi untuk mencari angka yang ada di sini bisa kau gunakan 3 dibagikan dengan min 1. Berapa 3 bagi min 1?
min 3 ya kan, maka ini kita tulis min 3 gitu. Maka dengan demikian kan, ini kita kalikan lah ini gitu, ini kita kalikan. Kalau kita kalikan dia, ini tetap di ruas kiri, yaitu si x pangkat 3 tambah mx kuadrat kurang x tambah 3 ya, akan ekivalen dia dengan, nah kalau kita kalikan yang dua ini, x kali x pangkat 2 kan x pangkat 3 gitu. Maka sekarang kita mau mencari berapakah koefisien dari x pangkat 2 nya, ditambah ya kan, buka kurung. Coba cari dulu, kita cari ya apa-apa saja dia yang dikalikan dia bakal ada x kuadratnya. Contoh min 1 kali x kuadrat, itu kan dia min x kuadrat gitu ya. Lanjut lagi, selain min 1 dengan x kuadrat kan bisa juga dia nx kali x, itu kan hasilnya nx kuadrat. Nah habis itu nggak ada lagi ya, maka kita buat di dalam jadi apa, di sini n, di sini min 1, berarti bisa kau tulis n kurang 1 gitu ya, n kurang 1 x kuadrat, kita tarik keluar tadi x kuadratnya gitu. Lanjut lagi dia sekarang yang koefisien x, yang x pangkat 1, berarti tarik keluar lagi positifnya. Biasakan aja keluar positif gitu. Nah kalau kita tarik positif, nah apa aja yang menghasilkan dikalikan hasilnya x, yaitu x kali min 3, itu kan dia min 3x gitu ya, x kali min 3 min 3x. Lalu kan selanjutnya min 1 kali nx, min 1 kali nx itu kan min nx, min nx. Nah kalau ditarik keluar dia contohnya positif, berarti yang tinggal di dalam kurung itu adalah negatif 3 dengan negatif n gitu ya, negatif 3 dengan negatif n. Nih kalikan dia dengan x ya. Lanjut ya, habis derajat 2 derajat 1 kan konstantanya langsung lah kan, min 1 kali min 3, yaitu tambah 3 gitu. Nah kalau terlalu cepat kau rasa cara seperti ini, udah kalikan aja satu per satu, x kali x kuadrat, x kali nx, x kali min 3 tambah min 1 kali x kuadrat, min 1 kali nx, min 1 kali min 3 dan seterusnya. Lalu kelompokkan x pangkat 3, x pangkat 2, x sama konstanta. Nah habis dari sini ya, habis dari sini, di sini berlakulah dia kesamaan suku banyaknya. Ini koefisien x pangkat 3 nya udah 1, udah sama kan begitu. Lalu selanjutnya koefisien x pangkat 2 di sini dia kan m. Sedangkan di sini koefisien x pangkat 2 nya adalah n kurang 1. Berarti tugas kita sekarang menyamakan nilai m dengan n kurang 1 gitu. Ya, m sama dengan n kurang 1. Nah, ini ya. Koefisien x kuadrat m, koefisien x kuadrat di sini n kurang 1, berarti m sama dengan n kurang 1. Lanjut lagi, koefisien x di sini min 1, koefisien x di sini min 3 kurang n. Oh, berarti ya yang kedua 1 tadi ya, 1 sama dengan negatif 1 tadi ya, negatif 1 sama dengan negatif 3 dikurang n. Ini ya. Nah, jadi koefisien x-nya min 1, koefisien x di sini min 3 kurang n, maka kita samakanlah min 1 dengan min 3 kurang n. Maka dari sini kita peroleh n-nya. Oh, n-nya berarti dia dapat itu negatif 2 ya. Ya, negatif 2. Oke, n sudah dapat negatif 2. Nah, kita cari nilai m. Oh, dapat juga m-nya, yaitu negatif 2 kurang 1 berarti kan negatif 3 ya kan. Nah, dapat m, dapat n. Nah, jadi dengan cara teorema faktor, ya dengan cara teorema faktor kita dapat nilai m. Nah, untuk faktor yang lain tadi, ini kan bentuknya tadi, x kuadrat tambah nx kurang 3 kan. Nah, faktor yang lain gitu. Ya, faktor yang lain. Nah, faktor yang lain itu tadi adalah x kuadrat ditambah nx dikurang 3. Nah, kita gantilah n-nya itu dengan min 2, berarti x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, faktorkanlah ini. Apa faktornya? X kurang 3, x tambah 1. Maka faktor yang lain itu bisa dia ada 2, bisa dia x kurang 3, bisa dia x tambah 1 gitu. Ya, inilah dia faktor daripada faktor yang lain dari polinomial pada soal. Itu ya. Oke, itu dia untuk contoh yang pertama. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang keduanya misalkan saya buat seperti ini. Contoh, jika
2x kurang y kurang 2 ya, 2x kurang y kurang 2 sama dengan 0 adalah faktor dari polinom 2x kuadrat kurang y kuadrat ya, y kuadrat tambah mx y dikurang nx tambah py tambah 6 gitu. Maka faktor yang lainnya apa selain 2x kurang y kurang 2? Nah, ini katakan aja dulu belum ada ya. Biasanya kan kalau dibilang faktor kan berarti harus dia dalam bentuk linear, 2x kurang y kurang 2 gitu. Nah, jadi faktor yang lainnya yang ditanya selain 2x kurang y kurang 2. Maka caranya gini. Namailah dulu polinom itu polinom px, di mana px-nya itu sama dengan ya, px-nya itu sama dengan 2x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, kita tulis ulang dulu ya, tambah mxy kurang nx tambah py tambah 6 gitu. Nah, jadi ada salah satu faktornya ya, salah satu kita tulis faktor, yaitu si 2x kurang y kurang 2 gitu. Maka kan kalau dia salah satu faktornya, maka pembuat nolnya ini kita ambil ya. Pembuat nolnya siapa? Berarti 2x kurang y kurang 2, pembuat nol berarti kita samakan dengan 0 gitu ya. Maka dengan demikian kalau dia 2x kurang y kurang 2 sama dengan 0, nah ini kan pilihannya ada 2. Bisa kita ambil x-nya apa gitu ya. X-nya kan berarti dari sini kan pindah min y min 2, berarti kan y tambah 2 per 2 x-nya. Kita tulis dulu ya. Untuk x berarti itu adalah y tambah 2 per 2. Untuk y itu adalah 2x kurang 2. Maka kita ambil aja si y-nya karena dia lebih gampang untuk disubstitusi ke persamaan px gitu. Jadi kalau kita substitusi dia nanti, nah ini polinomialnya dalam dua variabel ya, x sama y, berarti px, y lah kita buat nama polinomialnya. Nah, lalu selanjutnya kan ini 2x kurang 2. Nah, 2x kurang 2 ini masuklah menggantikan setiap posisi y yang ada di situ gitu. Contoh ya, biar lebih paham kenapa harus diganti. Contoh ya, misalkan lah kan x kuadrat kurang 1. Apa faktornya ini? Faktornya kan x tambah 1 sama x kurang 1 gitu. Maka kan pembuat nolnya kita peroleh, yaitu x-nya min 1, kita peroleh di sini x-nya 1. Jadi saat kita substitusi pembuat nol ke polinomial tersebut, nilainya kan bakal 0. Iya kan? 1 kuadrat kurang 1, 0. Min 1 kuadrat kurang 1 kan juga 0. Berarti saat kita ganti setiap y pada soal menjadi 2x kurang 2, berarti nilainya nanti harus 0. Berarti kan ini kan 2x kuadrat, nggak ada y-nya, tetap 2x kuadrat gitu. Lanjut lagi, min y kuadrat berarti minus y kuadrat, berarti kan 2x kurang 2 ini kita kuadratkan gitu. Tambah mxy, m kali x kali y-nya, yaitu 2x kurang 2 gitu. Ya, lanjut lagi, dikurangkan dia dengan nx, nih, ditambahkan dia dengan py, berarti p dikali y-nya. 2x kurang 2 tambah 6. Nah, ini harus 0 gitu ya, dia harus bernilai 0 ya. Kenapa bernilai 0 udah saya jelaskan tadi kenapa ya. Nah, jadi dengan demikian ya, dengan demikian kalau sudah seperti itu ya, kita ambillah dia berdasarkan x kuadratnya. Cuman biar lebih gampang kan, coba jabarkanlah dulu pangkat 2-nya gitu. Berarti kan 2x kuadrat kurang ini berarti kan dia 4x kuadrat gitu, dikurang 8x ditambah 4 gitu, tambah mx kali 2x, 2mx kuadrat gitu, mx kali min 2 minus 2mx kurang nx ya, kurang nx tambah p kali 2x, berarti tambah 2px, p kali min 2 2p tambah 6 sama dengan 0. Nah, kelompokkan yang ada x kuadratnya, berarti kan ini 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat minus 2 ya, minus 2x kuadrat. Ini ada 2mx kuadrat, dekatkan, tambah 2mx kuadrat gitu.
Nah, ini nggak ada lagi pangkat 2x nya, sekarang yang pangkat 1. Di sini negatif 8x, itu 8x. Di sini negatif 2mx, negatif nx, tambah 2px. Berarti yang kau tulis nggak ada yang bisa dioperasikan kan begitu, tulis aja ulang 8x minus 2mx minus nx tambah 2px gitu. Lanjut lagi konstantanya, di sini negatif 4 ya, negatif 4 lalu tambah 6 kan itu jadi 2 ya, berarti tambah 2, ini konstanta negatif 2p, berarti kurang 2p sama dengan 0. Kita kelompokkan dia ya, berarti jadinya kan yang di dalam negatif 2 ditambahkan dia dengan 2m ya, ditambahkan dia dengan 2m x kuadrat gitu. Negatif 2 tambah 2mx kuadrat tambah itu yang x kuadrat, sekarang yang x berarti 8 kurang 2m kurang n tambah 2p gitu ya, tambah 2p nih. Lalu kali x tambah 2 kurang 2p. Nah, ini jadi suatu persamaan kuadrat ya, menjadi suatu persamaan kuadrat yang sama dengan 0. Berarti biar persamaan kuadrat ini bernilai 0, maka kita buatlah ini nilainya 0 gitu. Ini nilainya 0 gitu. Ini juga nilainya 0. X-nya kan itu variabel bebas nanti. Jadi kalau ini 0, 0 berarti dia 0 jadi semua gitu. Maka dengan demikian kan kalau itu dia jadinya 0, maka kita peroleh min 2 tambah 2m, min 2 tambah 2m sama dengan 0. Oh, berarti m-nya ini nanti 1 kan begitu. Ya, m-nya 1. Nah, kalau m-nya 1, kita buat lagi ke sini. Ini dulu lah ya. 2 kurang 2p sama dengan 0. Berapa p-nya? Oh, p-nya juga 1 gitu. Ya, berarti m-nya 1, p-nya juga 1. Nah, lalu terakhir baru masuk ke sini. 8 dikurang 2m kurang n tambah p, ini harus 0. M itu 1. Berarti ini tadi 2p ya. 2p, 2 kali p. Berarti 8 kurang 2 kali m, m-nya 1 berarti kurang 2, kurangkan dia dengan n tambah 2 kali p, p-nya 1 itu jadi 2 sama dengan 0. Maka 2-nya habis, dapatlah n-nya adalah 8 gitu ya. Nah, jadi kalau n-nya 8, m-nya 1, p-nya juga 1, maka kita dapatlah jadinya bentuk polinomialnya. Apa bentuk polinomialnya? Nah, yang ini tadi kan 2x kuadrat. Jadi kita tulis 2x kuadrat dikurang y kuadrat tambah m. M-nya tadi 1 berarti tambah xy. N-nya tadi itu adalah 8 ya. N-nya tadi 8 berarti kurang 8x gini ya. Lalu tambah py nya 1 berarti tambah y tambah 6. Nah, inilah nanti jadinya polinomialnya px, y. Nah, gitu ya. Nah, kalau diminta tadi kan salah satu faktornya kan 2x kurang y kurang 2. Ini salah satu faktornya. Maka untuk mencari apa faktor yang lain bisa kamu gunakan pembagian dengan cara metode bersusun. Ya, bagikan aja si dua polinomial tadi, 2x kuadrat kurang y kuadrat tambah xy kurang 8x tambah y tambah 6 ini kita bagikan dia terhadap ya, kita bagikan dia terhadap 2x kurang y kurang 2. Nah, sama seperti pembagian, yang kita fokuskan adalah menghabiskan yang di depan atau pangkat tertinggi, walaupun di sini y-nya juga pangkat tertinggi gitu. Nah, jadi kan kalau kita bagikan nanti nilai sisanya nanti harus habis, harus 0. Kenapa harus 0? Karena dia faktor tadi kan. Nah, jadi kalau kita bagi kan 2x kuadrat dibagi 2x itu fokuskan. 2x kuadrat dibagikan dia dengan 2x itu kan hasilnya x ya. Berarti kita tulislah dia di sini x kan gitu. Di sini hasilnya kita buat x kali 2x. 2x kuadrat min y kali x min xy min 2 kali x min 2x, nggak ada lagi yang dikalikan, kurangkan 2x kuadratnya habis ya kan, maka tersisa dia minus y kuadrat 2 kali xy gitu ya, xy kurang min xy kan 2xy. Lanjut lagi min 8x kurang min 2x negatif 6x gitu ya. Lalu tambah y tambah 6, kita periksa ya.
2x kuadratnya habis, min y kuadratnya sudah kita pindahkan langsung, xy kurang negatif xy jadi 2xy, min 8x kurang negatif 2x, negatif 6x, y tambah 6 langsung turun. Nah, maka dengan demikian habiskan y kuadratnya. Supaya habis y kuadrat berarti y yang ini kita kali apa? Kali y lah ya kan. Nah gitu, ibaratnya kan y kuadrat bagi y, jangan y kuadrat bagi x, nggak bisa kan. Y kuadrat bagi y, apa hasil y kuadrat bagi ini min y ya, min y kuadrat dibagi min y itu kan jadi y, maka kalikan lagi y nya, y kali 2x, 2xy ya, 2xy, y kali min y minus y kuadrat, y kali min 2 negatif 2y, kurangkan, kita kurangkan y kuadratnya habis, 2xy nya juga habis gitu, yang tersisa adalah minus 6x gitu, lalu tambah y kurang negatif 2y, itu kan jadi tambah 3y kan. Oke, tambah 6 langsung turun. Nah, negatif 6x bagi 2x kan negatif 3, kalikan negatif 6x, negatif 3 kali negatif y positif 3y, negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Nah, inilah yang saya maksud tadi, dia habis jadinya gitu. Jadi harus habis, karena kalau nggak habis berarti salah tadi nilai mn sama p kita tadi gitu. Nah, berarti kan dengan demikian kalau dia sudah habis, hasilnya inilah nanti yang dikatakan sebagai faktor yang lain. Maka tulislah kan faktor yang lain ya, faktor yang lain adalah si x tambah y kurang 3. Inilah dia faktor yang lainnya gitu ya. Oke, itulah dulu ya video pembelajaran dari saya mengenai teorema faktor ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Selamat pagi.